Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya on cam ya. Oke. eh Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, saya absen dulu ya. Bagas Aditya Pratama, Hadir, Bu. Bintang Dia Abiusalam, Hadir, Bu. Devin Samuel, Hadir, Bu. Dimas Kusuma Aryan, Hadir, Bu. Irfan Maulana, Hadir, Bu. Khalid Musdar, Hadir, Bu. M. Raihan. M. Raihan ada? Muhammad Rizik, Hadir, Bu. Reynaldi Bagas, Hadir, Bu. Usamah Putra, Hadir, Bu. Rifano, Rifano Septiananta ada? Masih kimia, Mas. Oh, ada ya. Oke, yang nggak ada ini eh M. Raihan ya. Ada yang tahu kabarnya nggak? Hmm. Oke, jadi eh hari ini pengenalan sedikit sama penjelasan kontrak perkuliahan ya. Nah, sekalian saya mau ngebahas, kan kita jadwalnya tuh dari jam 5 sampai jam 7. Nah, untuk selama bulan puasa nanti, eh untuk pengolahan citra digital dulu ya. Ini kan saya ada 3 kelas nih sama teman-teman. Nah, kalau untuk pengolahan citra digital nanti kira-kira mau dimajuin atau dimundurin kelasnya. Kalau misalnya dimajuin jadi mulai jam 2 bisa nggak? Selama bulan puasa aja. Soalnya kan buka puasa kan, nanti nggak mungkin buka puasa cuman 10 menit. Saya bisa, Bu. Gimana? Kalau jam 2 siang, pelajaran sama saya itu pengolahan citra digital, terus teori grafika sama multimedia. Nah, ini kita yang pengolahan citra digital dulu. Gimana yang lain kalau jam 2 siang gimana? Jadi kalau jam 2 berarti selesai jam 4 biar Ya, enak langsung berangkat. juga buka puasanya. Gimana? Atau ada yang masih kerja jam segitu? Saya ngikut teman-teman aja. Bisa, Bu. Kayak yang bisa coba kasih reaction raise hand aja. Oke, berarti selama bulan puasa sepakat ya mulai jam 2 sampai jam 4. Baik, Bu. Oke, terima kasih.
Udah kelihatan. Nah, jadi eh, pokok bahasan untuk semester ini itu ada konsep dasar representasi citra digital, kemudian pengolahan citra digital dalam kehidupan sehari-hari, transformasi geometri dan operasi aljabar yang dapat dikenakan pada citra digital, kemudian proses transformasi terhadap suatu citra digital, proses histogram pada citra digital, teknik enhancement pada citra digital, kemudian pemrosesan morfologi citra, lalu edge detection pada citra digital, kemudian feature extraction, dan noise pada suatu citra digital. Nah, ini eh, kata tertib perkuliahan ya. Jadi, mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 30 menit. Kemudian keterlambatan dosen selama 30 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong. Tapi kalau misalnya saya ada ngabarin kalau misalnya lagi di jalan gitu. Nah, itu berarti masih ada kelas. Kemudian eh, mahasiswa harus berpenampilan rapi, tapi nggak apa-apa karena online ya. Ini tadi yang saya pakai di kelas reguler tadi pagi. Kemudian ya karena online juga ya nggak apa-apa kayaknya pakai handphone. Kemudian eh, ini nggak diwajibkan sih, tapi diusahakan mahasiswa ada satu buku referensi yang dibawa saat perkuliahan ya, entah modul atau buku gitu. Kemudian mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti UAS jika mengikuti kuliah minimal 11 kali dan mengumpulkan tugas. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita lanjut. Eh, Kalau dari teman-teman ada yang udah pernah belajar pengolahan citra digital belum? Atau ada yang udah tahu sedikit? Belum pernah, Bu. Oke, jadi citra atau gambar itu adalah salah satu bagian dari komponen multimedia selain teks, audio, video, dan animasi yang bisa dinikmati menggunakan indera penglihatan secara visual. Nah, ada sebuah ungkapan di mana sebuah gambar bermakna lebih dari 1.000 kata. Jadi misal di gambar sebelah kiri ini, eh, eh, menurut kalian apa makna dari gambar ini? Coba ada yang mau menyampaikan? Orang lebih memilih jalan yang berliku. Oke. Yang lain Ikut-ikutan, Bu. ikut-ikutan. Nggak dong, sesuai interpretasi sendiri coba. Eh, Mungkin kebanyakan orang mulai dengan yang mudah ketimbang yang susah. Oh, ada yang lain? Yang interpretasi orang
terhadap suatu gambar itu emang berbeda-beda ya. Nah, kemudian sebuah gambar atau visual juga bisa lebih mudah dan cepat dipahami dibandingkan tulisan atau audio. Nah, misalnya kayak kalau kalian lagi di jalan gitu kan, melihat rambu lalu lintas kan eh, ya pasti kalian eh, lebih enak ngeliat yang gambar ya daripada tulisan karena kan lebih fokus juga kalau lagi nyetir gitu. Nah, jadi kalau dari kalian sendiri, misal ngelihat dua gambar ini lebih mudah dan cepat paham melihat gambar yang sebelah kiri apa kanan? Kiri, Kenapa? karena melambangkan sebuah simbol atau kendaraan gitu. Oke, yang lain Kanan kenapa? langsung tertulis penjelasannya, Bu. Tanpa kita harus berpikir. Hmm. Tapi kalau sambil nyetir, Kan langsung terbaca, Bu. Kalau oh kita iya, ngeliat yang kiri sambil nyetir, mikir dulu, itu gambar apa? oh, Tentang oke, apa? oke. Nah, eh, manfaat dari pengolahan citra digital ini eh, yaitu bisa untuk perbaikan kualitas gambar. Jadi bisa untuk meningkatkan kualitas gambar dengan berbagai teknik, termasuk peningkatan resolusi, pengurangan noise, pemulusan dan peningkatan kontras. Lalu bisa juga untuk pengenalan pola dan pengenalan wajah. Jadi bisa untuk mengembangkan algoritma dan teknik pengenalan pola yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan wajah untuk keamanan, pengenalan karakter tulisan tangan, dan pengenalan pola dalam citra medis. Lalu juga bisa pemrosesan citra satelit untuk pemantauan lingkungan, pemetaan permukaan bumi, pemantauan pertanian, dan pemantauan cuaca. Terus juga bisa bermanfaat untuk keselamatan dan keamanan. Jadi misalnya untuk memantau dan mendeteksi kejadian penting seperti deteksi intrusi, pemantauan lalu lintas, deteksi objek yang mencurigakan, dan identifikasi kendaraan. Lalu juga bisa untuk pemrosesan gambar medis, misalnya itu di MRI atau kemudian CT scan dan ultrasound yang diproses secara digital untuk diagnosis penyakit, perencanaan perawatan, dan tindak lanjut medis. Nah, kalau secara harfiah, citra atau image atau gambar itu adalah objek pada bidang bumi matra atau dua dimensi. Nah, untuk secara sainsnya ini, citra merupakan fungsi menerus dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Sumber cahaya menerangi, jadi sumber cahaya menerangi objek, kemudian objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Lalu pantulan cahaya ini ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya mata pada manusia, kamera, kemudian scanner, dan sebagainya. Sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut terekam. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Karena ini masih pertemuan pertama, jadi kita santai dulu ya materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Minggu depan tanggal merah ya, Seninnya. Nyepi kayaknya Bu, nyepi. Awal puasa kayak ya Bu. Iya,
Nah, ini ada sedikit tugas. Berarti kita nanti ketemu lagi di minggu ketiga, ya kan? Ini ada sedikit tugas. Cuman 3 halaman kok. Jadi kalian cari contoh penerapan pengolahan citra itu dalam kehidupan sehari-hari. Dideskripsikan nama penerapannya itu apa, cara kerjanya, tujuan dari pengolahan citra tersebut apa, kemudian lampirkan contoh gambarnya, lalu eh, dikumpulkan dalam bentuk PDF minimal 3 halaman ya. Karena di e-learning belum ada kelasnya, jadi untuk sementara kirim ke email saya aja dulu. Ini tugasnya perorangan. Bisa lah, bisa kan 2 minggu loh waktunya ini. Paling lambat itu 17 Maret. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin aja boleh. Boleh. Untuk pengolahan citra digital ini kita nanti belajar apa aja Bu kira-kira untuk babnya apa aja gitu mungkin buat ini aja. Nah, ini nanti kita ada prakteknya juga. Nah, itu saya belum menentukan mau pakai MATLAB atau Python. Jadi ini nanti saya kirim juga di grup. Kemarin grupnya pemrograman web ya. Nah, itu tolong diganti jadi grup pengolahan citra digital, teori grafika, sama multimedia. Jadi kita satu grup itu aja langsung buat 3 matkul. Karena orangnya sama aja kan. Iya. Baik Bu. Nah, ini kalau teman-teman mau browsing-browsing tentang materinya bisa. Jadi biar kita lebih enak diskusinya ke depannya. Yaitu dimulai minggu ketiga. Tapi selama bulan puasa aja ya. Kita lihat dulu selama bulan puasa. Kalau teori grafika itu kapan ya? Oh, hari Kamis multimedia. Nah, untuk multimedia itu kan jam 5 sampai jam 7 juga. Kalau hari Kamis jam 2 siang bisa juga nggak kalian? Untuk bulan puasa. Coba eh coba raise hand yang hari Kamis jam 2 siang untuk multimedia yang bisa. Oke, bisa ya. Nah, kalau hari Jumat ini teori grafika jam 7 sampai jam 9. Pada sholat raweh ya? Atau ada yang nggak sholat raweh nih? Oke, berarti untuk bulan puasa multimedia juga jam 2 sampai jam 4 ya. Tapi untuk yang minggu ini tetap jam 5 sampai jam 7. Mulai minggu depan. Nah, untuk teori grafika gimana enaknya? Ini kita mulai jam 7 sampai jam 9.
Dimundurin boleh Bu. Atau bisa main siang juga. Siang juga bisa. Apa dimundurin? Dimundurin jam berapa? Jam Malam. 8, jam 10. Selesai terawih tuh jam 8-an nggak sih? Agak ini nggak eh Tarawih bisa jam setengah mepet. 9 Bu. Nah, Apa, ya kan? tergantung imam ya. Kalau misalnya hari Jumat jam 2 juga gimana? Atau ada kelas lain? Ya Bu. Sorean selesainya jam buka. Sorean jam jam 4. Jam 5-nya ada matkul Bu. Oh, Ada bahasa assembly. Main jam hari 3. Jumat ya? Iya jam 3 sampai jam 5. Oh, gimana ya? Kalau yang Kamis aman kan? Nggak ada kelas Cuman Bu, jam Jumat. Kalau boleh jam 3. Jam 3 ini buat yang hari apa? Jumat. Itu tadi katanya ada kelas jam 3 sampai jam 5 hari Jumat. jam 5-nya Bu, jam 5 sampai jam Oh, 7. Kalau jam 4 mulainya berarti kan jam sampai jam 6. Kan jam 3 hmm, sampai jam 5 masih bisa Jumat. ya udah. Cuman tergantung yang lain. Gimana kalau hari Jumat jam 3 sampai jam 5? Kalau saya bisa makan dengan yang sebelumnya ini jam 2 sampai jam 4 aja, Bu. Soalnya takutnya nanti ada yang miss, mereka kira jam udah lanjut jam 2 pada datangnya jam 2 Hmm, ntar. hmm, hmm. Takutnya gitu sih. Tapi nggak apa-apa kalau memang pada mau jam 3, ya menurut saya lebih baik jam 2. Gitu. Oke, coba yang Jumat jam 3 raise hand. Ini yang buat Jumat doang kan, Iya, Bu? iya Jumat. Jumat jam 3 coba raise hand. Satu ya. Jumat jam 2 aja Bu, sama nggak Ju- apa-apa. Jumat jam 2 ya udah. Berarti Senin, Kamis, Jumat jam 2. Nanti saya coba kabarin host Zoom-nya juga. Selama puasa aja berarti per minggu depan Iya, ya. iya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tugas berarti untuk 2 minggu lagi ya, Bu. Iya, ini saya kirim ke grup ya. Oh ya Bu, untuk grup pakai yang kemarin aja ya Bu. Ya Iya, pakai satu yang semua. kemarin aja. Di dibikin aja namanya jadi pengolahan citra digital, multimedia sama teori grafika. Oke Bu. Oke, cukup atau ada yang mau ditanya lagi? Mas Devin, tolong ya nama grupnya. Oke, boleh. Ada yang mau ditanya lagi atau sudah cukup? Untuk penilaian, penilaian UAS sama UTS ya. Kalau untuk penilaian itu eh, presensi itu 15%, kemudian tugas atau praktek itu 30%, UTS 25%, UAS 30%.
Ya, jadi yang besar itu di UAS sama tugas 30%. Ada lagi? Sudah cukup ya? Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Eh, Silakan dikerjakan tugasnya kalau mau ngerjakan sekarang. Oke. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.